antara integritas aparatur dan bayang-bayang kriminalisasi. Sebuah realita pahit kini tengah menjadi sorotan tajam dalam ruang publik, memicu diskusi mendalam mengenai etika penegakan hukum, martabat abdi negara, dan masa depan birokrasi di Indonesia. Fenomena ini mengemuka ketika seorang purna tugas yang telah mengabdikan diri selama 38 tahun bagi negara justru harus menghadapi perlakuan yang jauh dari kata layak di masa pensiunnya. Kasus ini bukan sekadar urusan personal atau drama keluarga yang emosional, melainkan pemicu pertanyaan besar mengenai perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan tugas di bawah tekanan target dan kebijakan strategis nasional. Bagaimana mungkin pengabdian yang hampir mencapai 4 dekade bisa berakhir di ujung borgol hanya karena persoalan yang bersifat administratif? Krisis kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum muncul ketika publik melihat adanya diskoneksi antara niat tulus membangun bangsa dan prosedur hukum yang terasa kaku serta tidak berperasaan. Dalam banyak kasus, batas antara diskresi jabatan yang diperlukan untuk memecahkan kebuntuan birokrasi dengan pelanggaran hukum menjadi sangat kabur. Ketika hukum hanya dilihat sebagai instrumen penghukuman tanpa mempertimbangkan konteks pengabdian, kita sedang berada di ambang devaluasi nilai-nilai pengabdian itu sendiri. Kita sedang mempertaruhkan moralitas birokrasi kita demi sebuah kepastian formal yang kering akan substansi keadilan. Pengabdian panjang yang terluka oleh prosedur. Setelah hampir 4 dekade mengabdi, sebuah rentang waktu yang lebih lama dari usia sebagian besar angkatan kerja saat ini, seorang mantan pejabat publik yang dikenal berintegritas tinggi kini harus berhadapan dengan hukum. Sepanjang kariernya, ia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk memastikan program-program pemerintah menyentuh rakyat kecil. Ia adalah tipe pemimpin yang memprioritaskan hasil nyata di tengah masyarakat daripada sekadar laporan di atas kertas. Rekam jejak prestasinya di berbagai daerah tugas menjadi bukti bahwa dedikasi bukan sekadar jargon baginya, melainkan nafas dalam setiap pengabdiannya. Namun, ironisnya, individu yang dengan itikat baik datang dari jarak yang sangat jauh demi memenuhi panggilan hukum ini justru diperlakukan layaknya pelaku kriminalitas berat yang tertangkap tangan dalam sebuah operasi senyap. Ia datang bukan untuk melarikan diri, tidak pula untuk menghindar dari tanggung jawab moral maupun hukum. Sebaliknya, ia hadir untuk memberikan klarifikasi dan keterangan sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi. Sebagai seorang purna tugas yang telah menyelesaikan kewajibannya kepada negara, ia berhak mendapatkan penghormatan atas masa baktinya, bukan justru penghakiman publik sebelum pembuktian di pengadilan. Pemandangan yang tersaji di hadapan publik justru menyayat hati nurani. Seorang abdi negara yang telah memasuki masa senjanya, yang seharusnya menikmati masa istirahat dengan tenang bersama keluarga setelah puluhan tahun bekerja lembur demi negara, justru digiring dan dipertontonkan di depan kamera dengan tangan terikat. Tindakan represif ini tidak hanya meruntuhkan martabat pribadi dan keluarga yang telah dibangun dengan susah payah, tetapi juga menyisakan trauma mendalam bagi siapapun yang memahami arti sebuah dedikasi. Perlakuan tersebut seolah-olah menghapus seluruh sumbangsih, keringat, dan pemikiran yang telah ia berikan demi kemajuan sistem agraria dan pelayanan publik di wilayah tugasnya. Apakah 38 tahun pengabdian tidak memiliki nilai setitik pun di mata penegakan hukum kita saat ini? Ini bukan sekadar tentang satu orang, melainkan tentang bagaimana kita menghargai nilai sebuah loyalitas kepada nusa dan bangsa. Jika cara kita memperlakukan para abdi negara yang purna tugas adalah dengan mempermalukan mereka atas dugaan administratif, maka kita sedang mengirimkan pesan yang sangat kelam bagi generasi muda yang ingin mengabdi pada negara. Mereka akan melihat bahwa pengabdian tulus tidak memberikan jaminan keamanan di hari tua, melainkan justru kerentanan terhadap serangan hukum yang bisa datang kapan saja. Hal ini akan menciptakan generasi birokrat yang skeptis, yang bekerja bukan karena cinta pada tanah air, melainkan karena rasa takut akan jeruji besi. Batas tipis antara administrasi dan pidana dalam program strategis. Akar dari permasalahan ini seringkali bermuara pada pelaksanaan program strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Dalam implementasinya, para pelaksana di lapangan seringkali berhadapan dengan dilema yang sangat rumit. Di satu sisi, mereka dibebankan dengan target kuantitatif yang sangat ambisius, seringkali disebut sebagai kejar tayang, demi memenuhi janji politik atau capaian pembangunan nasional. Program seperti reforma agraria, percepatan sertifikasi tanah, dan penataan aset menuntut ketelitian tinggi, namun seringkali dijalankan dalam keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Dalam kondisi penuh tekanan seperti ini, munculnya kendala teknis, perbedaan penafsiran aturan, atau kekeliruan administratif adalah sesuatu yang bersifat manusiawi dan hampir mustahil dihindari sepenuhnya. Secara hukum, negara sebenarnya telah menyadari risiko sistemik ini.
Berdasarkan berbagai peraturan dan instruksi kenegaraan yang berlaku, termasuk instruksi Presiden, Inpres, yang sangat spesifik mengenai percepatan proyek strategis nasional, telah ditegaskan bahwa jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan tugas, maka penyelesaian melalui jalur administratif harus didahulukan sebelum menyentuh ranah pidana. Prinsip ini dikenal sebagai asas ultimum remedium, di mana hukum pidana seharusnya menjadi senjata terakhir ketika jalur lain tidak lagi memadai. Prinsip ini diciptakan bukan untuk melindungi kejahatan atau korupsi, melainkan untuk menjaga agar aparatur yang bekerja dalam koridor kebijakan tidak mudah dikriminalisasi atas diskresi yang mereka ambil demi kepentingan publik yang lebih besar. Tanpa adanya niat jahat, mens rea, untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan negara secara sengaja, sebuah kesalahan prosedur seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal birokrasi, seperti pemeriksaan oleh inspektorat atau tuntutan ganti rugi. Perspektif etika publik. Keadilan di balik angka. Dalam diskursus etika publik, tindakan administratif yang keliru tidak secara otomatis berarti kegagalan moral. Seorang pejabat publik seringkali terjepit dalam posisi yang disebut sebagai the problem of many hands, di mana sebuah keputusan adalah hasil dari rantai birokrasi yang panjang. Ketika satu titik dalam rantai itu mengalami masalah teknis, menyalahkan satu individu di puncak atau di ujung rantai tanpa melihat konteks kolektif adalah bentuk ketidakadilan sistemik. Etika publik mengajarkan bahwa integritas bukan sekadar kepatuhan buta pada prosedur, melainkan komitmen pada tujuan akhir pelayanan masyarakat. Jika seorang aparatur melanggar sedikit prosedur demi mempercepat hak rakyat atas tanah, tanpa mengambil keuntungan pribadi secara etis, ia sedang menjalankan amanat kemanusiaan yang lebih tinggi. Namun, sistem hukum kita seringkali terlalu legalistik positivistik, yang hanya melihat hitam putih aturan tanpa melihat warna-warni pengabdian dan kemanfaatan yang dihasilkan. Analisis psikologi hukum, efek dramatisasi, dan trial by press. Dalam perspektif psikologi hukum, tindakan mempertontonkan tersangka purna tugas dengan atribut penahanan yang berlebihan menciptakan apa yang disebut sebagai stigmatization effect. Penegakan hukum bukan lagi sekadar proses mencari kebenaran, melainkan telah bergeser menjadi sebuah pertunjukan kekuasaan yang bersifat performatif. Secara psikologis, publik yang melihat pemandangan tersebut akan langsung membentuk persepsi bersalah, prejudgment, sebelum hakim mengetukkan palu. Fenomena trial by press atau peradilan oleh pers ini sangat berbahaya karena ia menghancurkan mekanisme psikologis pertahanan diri seseorang. Bagi seorang aparatur yang telah membangun reputasi selama puluhan tahun, kehancuran martabat melalui visualisasi penangkapan yang dramatis adalah bentuk hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman penjara itu sendiri. Secara psikologis, hal ini memicu trauma kolektif di kalangan birokrat lainnya. Mereka melihat rekan sejawat mereka diperlakukan layaknya musuh negara. Akibatnya, muncul mekanisme pertahanan diri berupa psikologi cari selamat. Motivasi intrinsik untuk melayani rakyat digantikan oleh motivasi ekstrinsik untuk menghindari kesalahan sekecil apapun, yang pada akhirnya mematikan kreativitas dalam pelayanan publik. Paradoks birokrasi, target tinggi vs risiko hukum. Di Indonesia, kita menghadapi apa yang disebut sebagai paradoks birokrasi. Di satu sisi, pemerintah pusat menuntut percepatan pembangunan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang sangat ketat. Di sisi lain, ekosistem hukum kita belum memberikan ruang aman bagi kegagalan yang jujur, honest mistakes. Birokrasi dituntut untuk berlari kencang, namun kaki mereka diikat oleh aturan yang sangat restriktif dan ancaman pidana yang tidak proporsional. Paradoks ini menciptakan situasi di mana pejabat yang paling rajin dan paling berani mengambil tanggung jawab justru adalah pihak yang paling berisiko masuk penjara. Sebaliknya, pejabat yang pintar bersembunyi di balik tumpukan dokumen dan tidak melakukan apapun justru aman secara hukum, meskipun mereka tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Ini adalah distorsi nilai yang sangat serius. Jika sistem kita menghukum orang-orang yang bekerja dan melindungi orang-orang yang diam, maka kita sedang menuju kegagalan negara dalam mengelola sumber daya manusianya. Realita penegakan hukum yang mengkhawatirkan. Namun, fakta di lapangan seringkali menunjukkan pola yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mencederai rasa keadilan. Ada semacam fenomena di mana penegakan hukum cenderung bersifat tebang pilih atau terlalu fokus pada aspek formalitas belaka daripada substansi kebenaran material. 1. Pendekatan punitif yang dominan. Aparat penegak hukum seringkali langsung menggunakan kacamata pidana tanpa meneliti secara mendalam apakah terdapat niat jahat atau hanya sekadar maladministrasi. Penegakan hukum seharusnya diukur dari pemulihan kerugian negara dan perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan dari seberapa banyak pejabat yang dipajang dengan rompi tahanan. 2. Kriminalisasi jabatan dan wewenang.
Ada kecenderungan di mana tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan jabatan justru dipandang sebagai perbuatan melawan hukum secara personal. Padahal keputusan tersebut seringkali diambil secara kolektif. Sang pelaksana seringkali terjepit di antara kewajiban menjalankan perintah pimpinan dan ancaman pidana yang mengintai di balik setiap lembar dokumen. 3. Pengabaian asas praduga tak bersalah. Tindakan penahanan sebelum adanya pembuktian kuat seringkali digunakan sebagai alat penekanan psikologis. Dampak sosial dari pelabelan sebagai tersangka sangat menghancurkan tidak hanya bagi individu tersebut tetapi juga bagi seluruh keluarganya. Teori hukum responsif dan keadilan substantif. Mengacu pada teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya menjadi sarana untuk merespons kebutuhan sosial dan mencapai keadilan substantif, bukan sekadar instrumen birokratis yang kaku. Dalam konteks kasus purna tugas ASN, hukum responsif akan mempertimbangkan apakah tindakan pejabat tersebut benar-benar merugikan masyarakat, ataukah justru ia sedang berusaha mengatasi kebuntuan sistem demi kepentingan publik. Jika penegakan hukum kita hanya bersifat otonom atau bahkan represif, maka hukum tersebut akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu membedakan antara pencuri yang rakus dengan pekerja keras yang terjebak dalam kerumitan regulasi. Tanpa kemampuan membedakan ini, hukum hanya akan menjadi monster yang memangsa anak-anak bangsa yang paling berdedikasi. Dampak sistemik, paralisis birokrasi, dan ketakutan massal. Jika presiden kriminalisasi atas urusan administratif ini terus dibiarkan tanpa adanya koreksi yang adil, akan muncul dampak domino yang membahayakan kesehatan sistem pemerintahan nasional secara jangka panjang. Pertama, munculnya paralisis birokrasi. ASN akan cenderung memilih jalan paling aman, bersikap pasif. Mereka akan enggan menjalankan program strategis yang memiliki risiko hukum tinggi. Akibatnya, penyerapan anggaran menjadi rendah dan pembangunan menjadi terbengkalai. Birokrasi yang lumpuh berarti pembangunan yang mandek, dan pembangunan yang mandek adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Kedua, stagnasi pembangunan dan kematian inovasi. Proyek-proyek besar yang membutuhkan kecepatan dan diskresi lapangan akan melambat. Inovasi seringkali membutuhkan keberanian untuk mengambil jalan yang berbeda, namun dalam iklim ketakutan kriminalisasi, inovasi akan dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan diri sang birokrat. Kita akan terjebak dalam sistem yang kaku dan tidak adaptif. Ketiga, penurunan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang bekerja dalam bayang-bayang ketakutan, tidak akan pernah bisa memberikan pelayanan yang responsif. Mereka akan lebih sibuk mengamankan administrasi secara formalitas, daripada memastikan substansi pelayanan benar-benar tersampaikan. Wajah birokrasi akan menjadi dingin, kaku, dan lebih peduli pada prosedur daripada solusi. Perbandingan internasional, belajar dari sistem yang melindungi. Jika kita menilik negara-negara dengan birokrasi maju seperti Singapura atau negara-negara Skandinavia, mereka menerapkan pemisahan yang sangat tegas antara kesalahan manajerial dan kejahatan pidana. Di sana, seorang pejabat yang melakukan kesalahan administratif akan menghadapi sidang kode etik atau sanksi disiplin yang berat, namun tidak langsung diseret ke pengadilan pidana kecuali ditemukan bukti suap yang nyata. Sistem mereka dibangun di atas prinsip kepercayaan, can trust. Negara percaya pada aparatnya, dan aparat merasa aman untuk berinovasi. Sebaliknya, di Indonesia, kita seolah-olah membangun sistem di atas prinsip kecurigaan, suspicion. Setiap langkah pejabat diawasi dengan kacamata korupsi, sehingga energi birokrasi habis hanya untuk membentengi diri dari serangan hukum, bukan untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Rekonstruksi hubungan, penegak hukum dan penyelenggara negara. Sudah saatnya kita melakukan rekonstruksi hubungan antara lembaga penegak hukum dan lembaga penyelenggara negara. Penegak hukum seharusnya tidak memandang birokrasi sebagai ladang perkara yang harus dipanen, melainkan sebagai mitra dalam pembangunan. Reformasi ini mencakup penyelarasan paradigma antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU AP. Harmonisasi peraturan adalah kunci, agar tidak ada lagi area abu-abu yang mengorbankan integritas aparatur negara. Perlu ada pemahaman bersama bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah tanggung jawab kolektif, termasuk di dalamnya peran penegak hukum untuk memberikan bimbingan, bukan hanya jebakan. Perlunya reformasi sinkronisasi hukum dan perlindungan ASN. Kasus ini harus menjadi momentum bagi reformasi sinkronisasi hukum yang mendasar. 1. Demarkasi jelas antara administrasi dan pidana. Harus ada garis tegas dalam undang-undang. Jika tidak ada bukti aliran dana ilegal, kickback, maka tindakan tersebut harus masuk ranah administrasi atau perdata.
2. Optimalisasi APIP, aparat pengawasan intern pemerintah harus menjadi garda terdepan. Aparat penegak hukum baru bisa masuk setelah ada rekomendasi dari APIP bahwa ditemukan unsur pidana yang nyata. APIP harus diperkuat independensinya agar tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun. 3. Sistem perlindungan hukum bagi purna tugas. Negara harus menyediakan bantuan hukum bagi purnawirawan ASN yang menghadapi masalah terkait kebijakan masa lalu mereka. Ini adalah bentuk apresiasi terakhir atas pengabdian mereka. Kita perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga advokasi khusus bagi aparatur negara. Menuju birokrasi yang manusiawi dan berintegritas, birokrasi yang sehat lahir dari rasa aman untuk berbuat benar. Jika sistem kita menghukum kebenaran yang tidak sempurna secara administratif, kita sedang membunuh benih integritas. Kita butuh hukum yang mendidik, hukum yang memperbaiki sistem, bukan sekadar menghancurkan individu. Penegakan hukum harus menjadi obat, bukan racun bagi semangat pengabdian. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas birokrasinya. Jika birokrasi kita diisi oleh orang-orang yang hanya mencari selamat, maka kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang kompetitif di kancah global. Kita butuh birokrat yang berani, inovatif, dan berintegritas, namun mereka hanya akan muncul jika negara mampu menjamin keamanan hukum mereka. Mengembalikan marwah abdi negara. Pesan moral dari seluruh rangkaian peristiwa ini adalah sebuah panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk meninjau kembali bagaimana kita memperlakukan para abdi negara. Mari kita pastikan bahwa slogan demi keadilan dan kebenaran bukan sekadar tulisan formal, melainkan napas hidup dalam setiap tindakan hukum yang diambil. Keadilan tanpa nurani hanyalah mesin penghancur martabat manusia. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi mereka yang bekerja dengan benar dan tulus. Sudah saatnya kita mengembalikan marwah pengabdian dengan memberikan ruang yang adil bagi penyelesaian masalah administratif tanpa harus mengkriminalisasi jiwa-jiwa yang telah lama mengabdi. Mari kita jaga agar api pengabdian para ASN tidak padam oleh ketidakadilan. Hari ini kita mungkin bersuara untuk satu individu, namun hakikatnya kita sedang memperjuangkan masa depan martabat bangsa ini secara keseluruhan. Sejarah tidak akan pernah ramah kepada bangsa yang membiarkan para pengabdi terbaiknya berakhir dalam kehinaan tanpa dasar yang kuat. Keadilan harus tetap ditegakkan, namun ia tidak boleh buta terhadap sejarah panjang sebuah dedikasi. Mari kita jadikan kasus ini sebagai titik balik untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih bijaksana, dan lebih menghargai arti sebuah pengabdian.